Tiba-tiba Ayi dikagetkan mendengar suara seperti lonceng. Lalu pandangan Ayi tertuju ke atap rumah Yoyo. Mata Ayi terbelalak melotot tak percaya. Tepat di atap rumah Yoyo ada kereta delman sado yang ditarik seekor kuda hitam. Bertengger tepat di atap rumah. Terdengar seperti suara orang naik ke ranjang dan tidur tepat di samping Ayi. Ayi sedikit mengintip lewat sudut mata kiri. Tepat di samping Ayi tidur telentang sosok yang mengenakan kain kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini Akang akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah perkampungan di daerah Tangerang yang terkenal disebut dengan nama Kampung Kober. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1990-an. Diceritakan langsung oleh orang yang terlibat. Salah satu baraya KMS kita yang bernama Kang Ayi. Di mana dulu Kang Ayi terlibat mengalami peristiwa berantai, kematian berantai keluarga kawannya yang melibatkan keluarga dirinya pula. Kisah tentang tumbal pesugihan kain kapan perawan yang baru terbongkar selepas sahabat Kang Ayi meninggal dunia. Di Kampung Kober, dulu Kang Ayi masih tinggal bersama dengan bapaknya yang bernama Pak Kosim. Kang Ayi terlahir dalam kondisi disabilitas, di mana kaki Kang Ayi semenjak dia kecil tidak bisa digerakkan untuk berjalan seperti orang normal, yang membuat Kang Ayi dalam beraktivitas harus menggunakan alat bantu seperti kursi roda. Kang Ayi punya seorang sahabat yang senasib dengan dirinya, yang akrab dipanggil Yoyo. Yoyo sendiri sejak kecil mengalami kebutaan di mata kiri dan kaki bengkok di kaki kirinya. Namun walaupun Yoyo terlahir seperti itu, Yoyo terbilang orang yang rajin. Di sela-sela kegiatan sehari-hari, Yoyo ini begitu rajin mencari uang untuk membantu ibunya. Yoyo biasanya berjualan telur asin keliling, seperti yang dilakukan sang ibu ketika pulang dari sekolah. Waktu itu, sekitar tahun 1984,
Kang Ayi dan Yoyo, mereka belajar di sebuah SLB di daerah Jakarta Barat. Waktu awal masuk ke SLB itu, kala itu sedang dilakukan pembangunan yang baru selesai 1985. Satu ketika, Yoyo yang waktu itu sekolah seperti biasa, duduk satu bangku dengan Ayi sahabatnya. Mereka ini memang berteman sedari kecil, bahkan tinggal di kampung yang sama, hanya cukup berjauhan. Siang itu, ketika sedang sekolah, Yoyo jatuh sakit. Karena memang Yoyo ini mengidap penyakit TBC. Waktu sekolah, Yoyo hampir jatuh pingsan tak sadarkan diri. Saking tak kuatnya menahan rasa sakit dari penyakit yang dia derita. Akhirnya Yoyo dipulangkan terlebih dulu, bahkan diantar langsung oleh guru di SLB itu. Singkat cerita, selepas Kang Ayi pulang dari sekolah, Kang Ayi ini memang setiap hari selalu main di kampung Kober, bahkan sampai menginap di rumah Yoyo, barulah keesokan paginya pulang untuk sama-sama berangkat ke sekolah. Waktu itu, selepas pulang ke rumah, Ayi pamitan kepada keluarganya mau menengok kondisi Yoyo. Karena sudah terbiasa, Ayi yang memang usia sudah dewasa, bahkan ketika sekolah di SLB, Yoyo kawan sebayanya itu usianya 35 tahun. Berangkatlah Ayi sendiri dengan kursi roda. Sepanjang jalan, dia bertegur sapa dengan para warga, para penduduk yang memang sudah akrab dengan Kang Ayi. Setibanya di rumah Yoyo, Yoyo terlihat sudah segar, seolah sudah sembuh dari penyakitnya. Ayi pun menegur Yoyo, "Yo, udah sembuh kamu, Yo?" "Alhamdulillah, Yi. Udah enakan, udah baikan. Gak kayak tadi waktu di sekolah. Napas aja sesek gak kuat." "Alhamdulillah atuh, Yo. Terus sekarang kamu mau kemana? Apa mau jualan?" "Enggak, Yi. Hari ini si emak nyuruh istirahat. Kamu mau nginep kan, Yi?" "Kalau kamu gak nginep, soalnya gak ada teman, Yi." "Ya pasti nginep lah, Yo. Paling pulang nanti malam. Soalnya di rumah gak ada siapa-siapa," ucap Kang Ayi waktu itu. Singkatnya, selepas bermain nongkrong dengan kawan-kawan di kampung itu, Ayi pun menginap di rumah Yoyo. Namun, tepat jam 9 malam, Ayi pamitan pulang. Awalnya Yoyo melarang Ayi pulang. "Yi, jangan pulang lah. Nginep aja di sini. Baru besok pagi pulang sambil berangkat ke sekolah." "Enggak lah, Yo. Di rumah nggak ada yang jaga. Takut ada apa-apa. Tahu sendiri kan, kalau rumah dikosongin, takut ada maling, Yo." Dengan berat hati, Yoyo pun merelakan Ayi pulang. Sebenarnya, perilaku Yoyo yang seperti itu agak tak biasa. Bahkan Ayi sendiri, entah kenapa dalam hatinya timbul perasaan yang aneh. Bahkan ketika Ayi mengendarai kursi rodanya pulang, Ayi di perjalanan selalu teringat dan terbayang Yoyo sahabatnya, yang sudah seperti saudara buat Ayi. Betul saja, waktu jam 9 malam itu Ayi
keluar dari rumah Yoyo. Jarak ke tempat tinggal Kang Ayi sekitar 1 kilometer. Baru saja setengah jalan, Ayi menggunakan kursi roda. Tiba-tiba dari arah belakang ada suara yang teriak memanggil-manggil Ayi. Kang Ayi, Kang Ayi. Ayi pun menghentikan kursi rodanya. Lantas dia menengok. Loh, kamu Rip? Terlihat si Arif, kawannya Ayi, berlari tergopoh-gopoh dengan napas tersengal-sengal menggupaikan tangan memanggil Ayi. Kang, Yoyo, Kang, Yoyo, Yoyo, Yoyo kenapa Rip? Kang, Yoyo meninggal Kang. Hah? Meninggal? Gak mungkin, Rip. Saya baru saja main dari rumah si Yoyo. Beneran Kang, si Yoyo meninggal tak lama selepas Kang Ayi pulang tadi. Astagfirullah, innalillahi. Kamu gak bohong Rip. Demi Allah Kang, Arif gak bohong. Ya udah Kang, Arif mau buru-buru pulang lagi Kang. Soalnya mau ikut bantu tetangga buat ngurus jenazah Yoyo. Sekejap, Ayi pun hanya bisa terdiam, seolah masih tak percaya mendengar sahabatnya meninggal. Wong gak sampai 1 jam, tadi dia ngomong sama si Yoyo. Ya Allah, pantesan ada yang beda sama si Yoyo. Mukanya pun terlihat begitu cerah. Ya Allah, saya harus langsung ke sana, pikir Ayi. Ayi pun langsung ngebut pakai kursi roda menuju kampung Kober. Mau melihat sahabatnya untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, setibanya di kampung Kober, ternyata rumahnya Yoyo sudah penuh dengan para pelayat. Ayi pun begitu kesulitan. Dia tak bisa masuk ke dalam untuk menengok jenazah sang sahabat. Karena kan Ayi pakai kursi roda. Gak enak juga kalau nerobos dan minta bantuan orang lain yang terlihat begitu sibuk. Singkatnya, Ayi pun duduk di kursi roda, ditemani beberapa orang juga, hanya menatap ke pintu rumah yang terbuka, di mana di dalam jenazah Yoyo sudah dikapankan dan dikelilingi oleh para tetangga yang saling bergantian membacakan surat Yasin. Ayi yang duduk melamun di kursi rodanya, dia tak sadar dia tinggal sendiri di sekitaran sana. Orang-orang lain sudah pada menjauh, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Di tengah Ayi yang sedang melamun, tiba-tiba Ayi dikagetkan mendengar suara seperti lonceng. Lalu pandangan Ayi tertuju ke atap rumah Yoyo. Mata Ayi terbelalak melotot tak percaya. Tepat di atap rumah Yoyo ada kereta delman sado yang ditarik seekor kuda hitam, bertengger tepat di atap rumah. Ayi sampai beberapa kali menggisik-gisik mata, berharap kalau itu hanya halusinasi saja. Namun, kereta kencana itu masih tetap ada. Dan yang membuat Ayi semakin tak percaya, dari genting rumah itu muncul sosok yang menembus naik ke atas. Makhluk seperti laki-laki, berperawakan tinggi dan tegap, mengapit seorang lelaki muda yang seumuran dengan Ayi, yang tentunya Ayi kenali. Sosok
Lelaki muda yang diapit kiri dan kanan, tangannya seperti terbelenggu, kepalanya menunduk diam. Tak lain adalah Yoyo kawannya yang jenazahnya sedang dikerubungi oleh para tetangga. Astagfirullah. Apa itu? Yoyo? Itu si Yoyo? Ucap Ayi terbata-bata, hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Sosok arwah dari Yoyo itu diseret dibawa naik ke kereta kencana yang menggunakan penerangan lampu teplok yang digantung di bagian depan. Dan selepas Yoyo dinaikkan ke kereta kencana itu, kereta kencana pun langsung melaju naik ke atas, semakin tinggi sampai hilang dalam pandangan. Selepas hilangnya kereta kencana yang membawa Yoyo, Ayi masih terdiam, seolah masih tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Dia hanya duduk melamun, mencoba mencerna kejadian aneh yang dia lihat malam itu. Namun, begitu lama dia berpikir, tetap saja Ayi tak menemukan jawaban sama sekali. Sampai akhirnya ketika tepat tengah malam, Ayi pun pamitan kepada keluarga Yoyo, memilih pulang kembali ke rumahnya. Di perjalanan di sekitaran Kampung Kober, yang memang dulu sekitar tahun 1990-an, orang-orang tak punya yang tak mampu menguburkan kerabat atau saudara di pemakaman berbayar, itu memilih menguburkan almarhum saudara-saudara mereka di sekitaran rumah. Jadi di antara rumah-rumah warga itu pasti ada kuburan. Ini zaman dulu ya. Ketika Ayi menggerakkan roda kursinya, di kejauhan, Ayi mendengar suara riuh anak-anak muda yang lagi pada nongkrong. Ayi kenal, suara itu suara si Joker, Oma, Alay, dan yang lain. Yang memang para pemuda ini pemuda begajulan yang hobinya tiap malam nongkrong sambil minum keras. Ayi pun mendekat ke arah mereka, sekedar bertegur sapa. "Weh, Ye, mau kemana lu? Ini udah tengah malam." "Biasalah, Ker, mau pulang. Habis nengok si Yoyo, habis ngelayat." "Lah, emang si Yoyo mati?" "Ya Allah, Ker. Ya mati lah. Kalau nggak mati ya nggak bakal dilayat. Kenapa kalian nggak ke sana?" "Lah, kita nggak tahu, Yi. Nantilah habis baru kita nengok ngelayat ke rumah si Yoyo." Ayi akrab banget nih sama orang-orang ini. Karena memang walaupun kerjaan mereka minum, mabuk, tapi kalau sikap dan akhlak ke orang lain bagus gitu. Ramah malah. Kebiasaan si Joker dan kawan-kawannya, kalau mabuk malam hari, mereka suka nyuri merpati peliharaan warga yang kabur. Seperti malam itu, si Oma yang memang ahli nangkep merpati waktu itu, dia berkata, "Yi, jangan pulang dulu dah. Lu ikut sama kita. Bentar lagi kita mau bakar-bakar burung merpati. Lu tunggu pada di sini dah. Gua mau ngambil merpati dulu. Tuh, lihat toh. Tuh, dipatok kuburan tuh. No, ada merpati kan. Mau gua tangkep, kita bakar." Ucap si Oma. Sedangkan Ayi hanya terbelalak saja. "Merpati dari mana? Mak, itu bukan merpati, Mak. Itu burung gagak." "Gagak?
Gagak dari mana, Yi? Jelas-jelas itu teh merpati. Iya kan, Dek? Oh, Yi, itu mah merpati. Tangkap aja, Mak. Lumayan lah buat dorongan, ucap si Ade. Oma pun tersenyum. Sambil jalan sempoyongan, dia pun mendekat ke arah patok kuburan. Anehnya, burung gagak hitam itu seperti yang tidak takut kepada manusia. Terbukti ketika Oma berjalan sempoyongan ngendap-ngendap dari belakang si burung, burung itu tetap diam. Maka dengan mudahnya Oma menangkap si burung gagak yang langsung berbunyi seolah baru tersadar. Yang seketika di depan Ayi dan kawan-kawannya, burung gagak itu langsung dipatahkan batang lehernya. Langsung saja burung gagak itu dicabuti bulu-bulunya oleh si Oma. Di situ Ayi sudah merasakan firasat tak baik. Terlebih lagi, yang namanya burung gagak selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis, selalu berkaitan dengan yang namanya setan. Dan Ayi begitu percaya akan hal seperti itu. Makanya pelan-pelan si Ayi ini mundur. Loh, Yi, mau kemana lu? Mau pulang aja, udah tengah malam nih. Ikut dulu lah. Kita bakar dulu nih burung merpati. Sebentar lah. Tuh, api udah nyala, tegur si Joker. Ayi pun sambil menjauh, udah ancang-ancang dia. Namun terpaksa harus berhenti, tak enak hati sama kawan-kawannya. Burung gagak yang sudah tak berbulu itu langsung ditusuk oleh potongan kayu, dipanggang di atas bara api. Namun ketika Oma, Ade, Alay, dan Joker mengelilingi gagak yang sedang dibakar, yang mereka kira burung merpati, tepat di bawah sebuah pohon rambutan, Ayi justru ketakutan ketika tak sengaja menatap ke sebatang dahan, tepat di batang dahan pohon rambutan yang terasapi oleh aroma asap burung gagak bakar. Ayi melihat seekor kuntilanak duduk sambil mengayunkan kakinya. Ker, gua pulang dulu ya. Gua takut di rumah ada maling. Ya udahlah, Yi, hati-hati, ucap si Joker. Ayi pun mendorong ban kursi rodanya. Baru saja beberapa meter menjauh dari mereka, terdengar suara tawa kuntilanak yang langsung disertai teriakan Joker dan kawan-kawannya. Yang tentunya Ayi pun langsung meluncur ngebut meninggalkan lokasi itu, dan terdengar pula suara Joker dan kawan-kawannya berlarian tunggang langgang teriak ketakutan. Esoknya, selepas sholat subuh, Ayi kembali ke kampung Kober karena dia tak ingin ketinggalan ikut dalam prosesi pemakamannya Yoyo. Singkatnya, sekitar jam 7 pagi, jenazah Yoyo pun dikebumikan, masih di tanah milik keluarga Yoyo, tepat di area belakang rumah. Selepas penguburan Yoyo, Ayi agak sungkan untuk kembali main ke kampung Kober. Ayi begitu merasa kehilangan sang sahabat. Selepas penguburan selesai, Ayi pun pamitan pulang kepada keluarganya Yoyo. Namun pasca kematian Yoyo inilah Ayi mulai mengalami hal-hal aneh ketika malam hari. Satu hari pasca kematian Yoyo, malam itu Ayi
begitu ngantuk dan sudah tak kuat lagi membuka mata. Masuk ke dalam kamar, Ayi turun dari kursi roda, berjalan merangkak menuju ranjang. Namun, ketika Ayi tidur telentang, mata belum terpejam, Ayi kembali membuka mata, menoleh ke kiri dan ke kanan. Ketika dia tiba-tiba saja mencium aroma minyak serimpi atau minyak air mata duyung yang memang umum digunakan untuk wangi-wangian jenazah. Astagfirullah, bau minyak serimpi? Minyak serimpi dari mana? Pikir Kang Ayi. Belum hilang bau minyak serimpi, Ayi mendengar dari balik dinding kamar tidurnya seperti ada orang berjalan menimbulkan suara, namun jalannya bukan melangkah tapi melompat-lompat. Di situ bulu kuduk Kang Ayi mulai meremang. Hatinya didera rasa takut. Dia pun memejamkan mata, memaksa untuk lekas tertidur. Namun samar-samar Ayi mendengar suara yang begitu lirih. Ayi. Semakin takut Ayi dibuatnya, karena suara itu adalah suara sahabatnya yang baru meninggal dunia. Lalu Ayi mendengar pintu kayu kamarnya yang tertutup rapat, pelan seperti yang didorong terbuka. Lalu suara lompatan masuk ke dalam kamar. Kamar yang begitu gelap. Ayi mulai meneteskan keringat. Suara sosok yang berjalan melompat itu mendekati ranjang Ayi. Lalu terdengar seperti suara orang naik ke ranjang dan tidur tepat di samping Ayi. Ayi sedikit mengintip lewat sudut mata kiri. Tepat di samping Ayi tidur telentang sosok yang mengenakan kain kapan diselimuti oleh kain samping batik, persis seperti gambaran Yoyo ketika dingajikan di ruang tamu. Ayi ingin lari, namun tak bisa, kakinya lumpuh. Ingin teriak, bibirnya seperti terkunci. Akhirnya terpaksa semalaman Ayi tidur telentang dengan jantung bergemuruh kencang. Badannya gemetar ketakutan, keringat tak henti mengucur. Sosok itu, sosok pocong yang Ayi kira adalah Yoyo, tidur menemani Ayi sampai subuh. Maka ketika adzan subuh berkumandang, sosok itu menghilang disertai lenyapnya aroma serimpi dan kamboja. Barulah Ayi berani membuka mata. Dia hanya istighfar dengan napas yang tersengal, seolah baru lepas dari cengkraman maut. Awalnya Ayi begitu bingung. Apa betul yang semalam itu Yoyo? Lalu kenapa Yoyo malah gentayangan dan datang ke rumahnya? Hal itu terus berlanjut 7 malam berturut-turut. Sampai di malam ke-8, ketika Ayi sudah tertidur lelap selepas sholat Isya, Ayi bermimpi, di mana dalam mimpinya Ayi sedang ada di kampung Kober
Ai begitu kenal karena sedari kecil sering main di daerah sana. Di situ, Ai mendengar suara yang memanggil. Ayi. Suara itu lirih, namun semakin lama suara itu semakin menggema, seolah mengitari posisi Ai yang duduk di kursi roda. Ai pun menatap ke sekeliling dengan tubuh gemetaran. Ai, di sini ini Yoyo Yo, kamu di mana Yo? Ucap Ai sambil meneteskan air mata. Lalu ketika Ai memutar kursi rodanya tepat di antara sela pepohonan, Ai melihat sosok Yoyo, pocongnya Yoyo, berdiri mengambang, tersenyum dengan wajah yang begitu pucat. Yoyo berkata di kejauhan, Ai, kembalikan kain kapan, sabuk kain kapan, dan benda pusaka yang dulu Yoyo titipkan. Kembalikan. Dan selepas itu Ai pun langsung terbangun dari tidurnya. Ai dengan napas tersengal berusaha bangun dan menyandarkan punggung di ranjang. Astagfirullah, si Yoyo sampai datang dalam mimpi. Tapi apa maksud si Yoyo? Benda pusaka apa? Sabuk kain kapan apa? Kata-kata itu terus terlontar dari mulutnya Kang Ai. Ai bingung. Bahkan Ai berusaha berpikir keras, mengingat-ingat sesuatu yang mungkin sudah dia lupakan. Di tengah kebingungannya Ai, dari samping rumah kembali terdengar suara lirih. Ai, kembalikan benda-benda pusaka, jimat sabuk kain kapan. Ai terperanjat kaget. Itu suara Yoyo, seolah berbicara dari balik dinding kamar. Namun ketika Ai meraih kaca jendela bermaksud ingin melihat keluar, ketika jendela terbuka, hanya hembusan angin yang membawa aroma serimpi yang tercium di hidung Ai, tanpa sosok yang terlihat sama sekali. Selepas itu, Ai kembali duduk. Dia tak bisa tertidur lelap lagi. Pikirannya disibukkan mencari-cari maksud ucapan Yoyo, mengingat-ingat kejadian di masa lalu. Semalaman sampai subuh tiba, Ai belum juga menemukan jawaban. Lalu selepas mandi, Ai yang memang waktu itu tak berangkat ke sekolah, dia duduk menyandar di sebuah kursi di ruang tamu. Adik-adiknya sudah pada berangkat aktivitas. Di rumah hanya tersisa Ai seorang diri. Ai masih melamun dan merenungkan kejadian semalam. Jimat, benda pusaka, sabuk kain kapan. Apa maksud si Yoyo? Pikiran Ai. Namun tak lama Ai pun baru teringat sesuatu. Astagfirullahaladzim. Bukannya 3 tahun lalu si Yoyo nitipin jimat ya? Iya, jimat di kantung rajut. Ya Allah ya Robi, jangan-jangan itu yang dimaksud si Yoyo. Pikiran Ai saat itu. Ai baru ingat 3
3 tahun lalu, pasca kematian Mang Juhanda, bapak tirinya Yoyo, ketika Ayi main ke rumah Yoyo, Ayi nitip benda-benda pusaka yang isinya berupa wapak, jimatan, lalu 12 butir batu akik, dan sebuah sabuk berwarna putih kumal, baunya bau minyak serimpi. Yang Ayi kira itulah yang dimaksud sabuk kain kapan. Maka seketika Ayi langsung turun dari kursi merangkak menuju ke kamar bekas bapaknya. Karena dulu benda-benda pusaka itu digunakan sang bapak ngalap berkah untuk mempermudah usaha, mempermudah rejeki. Karena bapaknya Kang Ayi, almarhum Pak Kosim, itu begitu percaya akan hal-hal yang bersifat mistis. Namun anehnya, dicari-cari di sekitaran kamar bapaknya, di dalam lemari, di kolong ranjang, kain kantung rajut. Kantung kain rajut kecil yang dulu dititipkan Yoyo tidak ditemukan sama sekali. Ayi pun terus memeriksa di setiap sudut ruangan rumahnya. Namun tetap tak ditemukan. Seolah benda itu lenyap dan menghilang. Maka terpaksa Ayi pun menunggu adik-adiknya pulang. Siapa tahu adik-adiknya tahu di mana keberadaan kantung kain rajut yang dulu dititipkan Yoyo sahabatnya. Singkat cerita, sore hari ketika adik-adiknya Ayi pulang, Ayi pun langsung menanyakan keberadaan kantung kain rajut. Ternyata memang disimpan oleh sang adik. Ada, A, di bawah tumpukan baju, A, bawah tumpukan baju almarhum bapak. Coba A periksa, di situ ada laci kecil di dalam, A. Ayi pun tak pikir panjang, langsung menuju ke lemari bapaknya. Betul lah. Namun anehnya, kantung kain rajutnya ada, namun isinya tak ada. Di situ pun Ayi makin kebingungan. Bahkan adiknya pun heran. Jelas-jelas adiknya dulu ketika menyimpan kain tali rajut itu, batu akik dan wapak beserta kain putih seperti sabuk masih ada. Bahkan tak pernah disentuh sama sekali. Makanya semua begitu bingung ketika isi dalam kantung kain rajut sudah tak ada sama sekali. A, kok aneh sih, A? Kemana ya, A, hilangnya benda-benda itu? A pun gak tahu. Seumur-umur baru pertama kali A ngalamin hal kayak gini. Oh iya, A, emangnya kenapa, A? A tiba-tiba nanyain jimat-jimat itu? Itu peninggalan bapak kan, A? Iya, ini memang peninggalan bapak. Tapi sebenarnya benda-benda itu bukan milik bapak, tapi milik almarhum Mang Juhanda, bapak tirinya si Yoyo. Oh, jadi mau A apakan itu, A? Ya mau dikembalikan. Ayi pun cerita, semalam dia mimpi didatangin si Yoyo. Mendengar itu, kedua adiknya Kang Ayi pun ketakutan. Namun Ayi menenangkan mereka. Tenang saja. Yoyo itu sahabatnya AA. Kalian kan tahu sendiri. Yoyo itu orangnya baik. Gak bakal dia berani ganggu kita. Cuman AA minta tolong ke kalian. Coba bantu AA. Siapa tahu benda itu masih ada di sekitaran rumah. Akhirnya seharian itu sampai malam, adik-adiknya Ayi membantu mencari keberadaan benda-benda pusaka. Namun naas, benda-benda pusaka itu tidak ditemukan sama sekali. Tengah malam, Ayi
duduk melamun di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi dan beberapa batang rokok. Kedua adiknya sudah tertidur lelap karena besok pagi mereka harus berangkat bekerja. Ayi masih tetap memikirkan kejadian malam hari waktu kematian Yoyo, tentang kereta kencana dan sosok arwah menyerupai Yoyo yang diseret dibawa masuk ke dalam kereta. Dan misteri tentang datangnya arwah Yoyo meminta dikembalikan benda pusaka termasuk sabuk kain kapan. Entah kenapa batinnya Ayi, firasatnya begitu kuat kalau kematian Yoyo, bahkan kematian Mang Juhanda beserta Pak Kosim bapaknya, seperti ada keterkaitan, seolah berputar di sekitar benda pusaka, khususnya sabuk kain kapan. Lalu Ayi pun mencoba mengingat kejadian beberapa tahun lalu, tepatnya kejadian pasca kematian Mang Juhanda. Ayi ingat, waktu itu tahun 1988, 7 hari pasca kematian Mang Juhanda, bapak tirinya Yoyo. Seperti biasa, waktu itu Ayi pergi ke Kober, main dan nongkrong di rumahnya Yoyo. Malam itu, Yoyo ketika akan tidur bersama Ayi, Yoyo menyerahkan kantung rajut berwarna hitam. Yoyo mau titip ini, soalnya Yoyo mah nggak ngerti ngurus benda-benda kayak gini seperti apa, Takut Yoyo mah, takut terjadi sesuatu. Sambil nyodorin kantung rajut hitam. Loh, memang isinya apaan, Yo? Lihat sendiri aja lah. Itu benda-benda pusaka peninggalan almarhum bapak. Ayi lalu membuka kantung rajut. Waduh, ini mah batu akik semua, Yo. Ada wapak juga. Tapi ini yang kayak sabuk. Sabuk apaan ya, Yo? Gak tahu, Tapi kalau dari kainnya sih kayak kain kapan ya, Ayi langsung ambil tuh sabuk. Memang sabuknya panjang. Seperti dalamnya pun ada kayak kain atau kertas gitu. Entah kulit. Iya ya, Yo. Baunya juga bau minyak mayat. Bau serimpi, Yo. Iya, makanya bawa ya. Yoyo titip. Takut loh, Yoyo kan gak ngerti ngurus yang kayak gituan. Ya udahlah, Yo. Nanti bawa ke rumah besok. Kita tidur saja. Besok kan kita sekolah. Ucap Kang Ayi. Yoyo dan Ayi pun langsung tertidur lelap. Singkat cerita, esok paginya, sebelum berangkat ke sekolah, kantung rajut titipan dari Yoyo ditunjukkan ke Pak Kosim, bapaknya Kang Ayi. Apaan itu? Ini, Pak, titipan dari Yoyo. Isinya batu akik, Pak. Coba Bapak lihat dah. Ayi makan gak ngerti, gak paham sama benda-benda kayak gitu. Gak suka juga, Pak. Mana coba lihat. Ucap Pak Kosim. Disodorin sama si Ayi. Diambil Pak Kosim, langsung dikeluarkan semua isi dalam kantung rajut itu. Walah. Ini teh punyanya si Juhanda. Iya, Pak. Punya bapaknya si Yoyo, Pak. Bener-bener. Yi, ini bukan batu-batu sembarangan, Yi. Ini batu-batu bertuah semua. Ini jimat, Yi. Bapak pakai aja ya, Yi. Terserah Bapak lah. Yang penting jangan hilang, Pak. Takut nanti si Yoyo nanyain lagi. Ya nggak bakal lah. Benda-benda kayak gini pasti Bapak rawat. Ucap si Pak Kosim. Nah, selepas benda-benda itu diambil Pak Kosim, memang Ayi melihat sendiri. Hampir setiap hari batu-batu akik
itu dikenakan Pak Kosim. Selalu bergantian. Kalau hari Senin misalnya pakai yang putih dan yang merah. Pokoknya tangan kanan, tangan kiri itu nggak pernah lepas dari batu akik. Kemanapun selalu digunakan. Berangkat ke kebun, ke sawah, atau jualan ke pasar, selalu dibawa. Bahkan yang membuat Ayi agak heran, sabuk kain kapan sempat Ayi lihat memang dikenakan oleh bapaknya. Diikat di pinggang. Tapi Ayi tidak terlalu memperdulikan. Ayi kurang percayalah dengan benda-benda seperti itu. Namun satu ketika, 1 tahun pasca kematian Mang Juhanda, 1989, 1 tahun pula selepas benda-benda pusaka itu dititipkan dan dikenakan oleh Mang Kosim. Satu saat, tengah malam, Mang Kosim, dia tertidur lelap di dalam kamar. Namun, Mang Kosim terbangun ketika mendengar suara lirih di sekitaran rumah yang memanggil-manggil nama Mang Kosim. Kosim, 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 kembalikan Sim, kembalikan. Ucap suara itu. Kosim langsung terbangun. Siapa? Siapa? Teriak Kosim dari kamar. Namun tak ada jawaban. Hanya saja suara tadi kembali terdengar. Sim, kembalikan Sim. Itu bukan milikmu Sim. Kembalikan. Kosim mulai merinding. Namun dia memberanikan diri. Takut itu ulah orang usil yang berniat jahat. Dia lantas keluar menuju ke samping. Sumber suara tadi terdengar. Begitu sampai di samping rumah. Woi, siapa? Aneh. Suaranya tadi dari sini. Tapi nggak ada orang. Kembali. Suara itu terdengar. Namun dari arah sebaliknya. Kurang ajar. Ngajak gelut dia. Ucap Mang Kosim. Yang langsung nyerenteng ke arah depan. Ke sumber suara tadi. Kaget ketika sampai di samping rumah. Mang Kosim yang tadinya gagah, berani, penuh amarah, langsung nyiut seketika ketika Mang Kosim menatap sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Wajahnya wajah Juhanda. Hanya saja wajahnya begitu hitam, legam, gosong, baunya begitu busuk. Juhanda berkata, Kosim, kembalikan Sim, kembalikan. Kembalikan sabuk kain kapan. Kamu Juhanda, curi, ucap Mang Kosim yang langsung lari ngibrit masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Mang Kosim pun cerita kepada Ayi apa yang dia alami semalam. Wah, gak mungkin atuh Pak. Masa iya orang dah mati bangkit lagi jadi pocong? Bapak mah keseringan nonton film horor, keseringan nonton film setan. Gak mungkin apa? Gak mungkin ada pocong keliaran. Apalagi kan Mang Juhanda. Dia teh orang baik Pak. Masa iya mati gentayangan? Ngapain pula gangguin Bapak? Jauh-jauh dari Kober ke sini terbang tuh pocong. Kamu mah. Bapak teh serius, Ayi. Bapak punya firasat. Gak bener lah. Bapak takut terjadi sesuatu. Yang tenang aja Pak. Bapak jangan mikiran hal-hal kayak gitu. Dua adiknya pun menimpali. Punya pendapat sama seperti Ayi. Sudahlah. Terserah kalian. Namun mulai sekarang, kalian harus hati-hati. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal ibadah. Sebelum tidur, usahakan punya wudhu, biar nggak diganggu seperti Bapak semalam. Ucap Pak Kosim sebelum dia berangkat ke kebun.
Ayi pun hanya tersenyum mengiyakan saja. Lalu, selepas mendengar cerita waktu itu, beberapa hari kemudian, Ayi seperti biasa main ke Kober. Nginep di rumahnya Yoyo. Nah, malam hari, Ayi dan Yoyo tertidur di kamar yang sama. Mereka ini memang suka tidur bareng. Memang udah kayak adik kakak lah, Yoyo sama Kang Ayi ini. Nah, tengah malam, Ayi terbangun oleh suara Yoyo. Ayi ada. Si Yoyo teh gimana? Dia bangun. Ayi ada. Suara itu dari balik pintu kamar. Yoyo. Namun ketika Ayi menoleh, Yoyo tertidur lelap di samping Ayi. Lah, ini si Yoyo. Lah terus, Ayi ada. Ada. Nah, selepas menjawab, suara tadi pun menghilang. Aneh. Itu kan suara si Yoyo. Tapi si Yoyo kan di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan-jangan. Amit-amit. Ucap Kang Ayi. Yang langsung meringkuk menutup tubuh dengan selimut. Singkat cerita, keesokan paginya, Ayi lagi sarapan pisang goreng sama si Yoyo di teras rumah. Namun di kejauhan ada orang yang berlari. Saat itu sekitar jam 8 pagi. Ayi, itu siapa ya? Lari-lari, ya mungkin orang buru-buru. Namun semakin dekat ke arah rumahnya Yoyo, orang itu teriak, Ayi, pulang dulu, Loh, ada apa, Mang? Tadi ada orang dari komplek nyariin Ayi. Katanya disuruh pulang, penting. Waduh, ada apa sih, Gak tahu, Yo. Ya udahlah, mau pulang dulu, Yo ya, pamit. Ya udah, hati-hati, ucap si Yoyo sambil membantu Ayi naik ke kursi roda. Singkatnya, Kang Ayi udah masuk nih ke area tempat tinggalnya. Kaget bukan main Kang Ayi. Di depan rumahnya sudah banyak orang berkerumun. Bahkan terdengar pula suara jerit isak tangis kedua adik Kang Ayi. Jiwa Kang Ayi bergetar. Lemas dia di kursi roda. No, si Ayi tuh si Ayi. Bawa ke sini, ucap tetangga. Mukanya Ayi pucat pasi ketika kursi roda didorong mendekat ke rumah. Terlihat di dalam, kedua adik Kang Ayi menangisi seseorang yang tergeletak di ruang tamu. Alangkah kagetnya Ayi ketika melihat ternyata bapaknya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Masih ada bekas luka di keningnya, kemerahan dengan darah yang sudah mengering. Ayi pun teriak memanggil bapaknya. Menurut cerita dari orang yang membawa bapaknya ke rumah, bapaknya itu ketika naik sepeda mau ke kebun, tertabrak mobil dari belakang sampai Mang Kosim terpental, kepalanya membentur aspal. Lalu tengah hari, jenazah Mang Kosim pun dikuburkan. Kembali ke alam nyata, Ayi seolah tersentak, pucat pasi kembali wajahnya. Astagfirullahaladzim, iya juga. Jangan-jangan memang kematian bapak ada hubungannya dengan sabuk kain kapan. Bukannya hal itu pula yang ditanyakan Yoyo waktu hari ke-8 pasca kematian, waktu dalam mimpi. Ya Allah, memang betul. Sepertinya kain kapan itulah penyebab kematian mereka, pikir Kang Ayi. Lantas, Ayi pun kembali turun dari kursi, mencoba mencari keberadaan sabuk kain kapan dan batu akik. Namun tetap
semakin lama dicari, malah semakin tak ada. Seolah tak pernah ada sama sekali di rumah Ayi. Bahkan bukan hanya benda pusakanya yang hilang, kantung kain rajutnya pun raib, hilang entah kemana. Ayi makin panik karena takut giliran dirinya lah yang bernasib seperti Yoyo dan Pak Kosim. Karena siklusnya kan sama. Pak Kosim mati selepas didatangi almarhum pocongnya Mang Juhanda yang meminta dikembalikan sabuk kain kapan. Dan Ayi kapan hari didatangi Yoyo menanyakan pula sabuk kain kapan. Takut mati, Ayi pun lantas bersiap-siap untuk langsung pergi ke kampung Kober menemui Ce Eti, ibu kandung Yoyo, istrinya almarhum Mang Juhanda, bermaksud menanyakan dan menggali misteri di balik kain kapan keramat yang menjadi penyebab kematian Pak Kosim, Mang Juhanda, dan Yoyo, sahabat karibnya. Singkatnya, Kang Ayi pun setelah berkemas, dia langsung meluncur ke kampung Kober, ke rumah almarhum sahabatnya, ingin menemui Bi Eti, ibu kandungnya si Yoyo, untuk menanyakan perihal di balik cerita tentang sabuk kain kapan. Singkatnya, sampailah Kang Ayi di depan rumah Bi Eti. Agak termenung Kang Ayi, teringat akan sahabatnya. Seolah dalam pandangan Kang Ayi terlihat Yoyo yang duduk di teras rumah bercanda dengan dirinya, tertawa begitu ceria. Sampai Kang Ayi meneteskan air mata. Di tengah lamunan Kang Ayi, teguran suara lembut pun terdengar. Jang Ayi teh kamana wae? Menitara ngalongok Bibi. Bi, hapunten, maaf Bi. Ayi baru sempet datang ke sini Bi. Gak apa-apa. Emang mau kemana Jang Ayi teh? Sengaja Bi. Ayi teh ada perlu sama Bibi. Ada yang mau Ayi tanyakan. Oh, sebentar atuh ya. Bibi mau nyelesain dulu balikin jemuran, ucap Bi Eti. Ayi pun tersenyum dan langsung menuju ke teras rumah, turun dari kursi roda, menunggu Bi Eti selesai. Selepas Bi Eti menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda barusan, dia pun menyusul dari dalam rumah. Dia memanggil Ayi masuk ke dalam. Ayi, masuk ke dalam atuh. Ngobrolnya di dalam saja. Nih, Bibi ada pisang goreng sama kopi, kesukaan Jang Ayi sama Yoyo. Suasana pun berubah jadi haru. Bi Eti pun terdiam dengan pandangan yang cukup nanar. Ayi pun sama, teringat akan almarhum sahabatnya. Memang pisang goreng itu kesukaan Ayi dan Yoyo sedari kecil. Sudahlah, jangan ingat-ingat Yoyo, Ayi. Sok dimakan dulu. Sambil tersenyum, Bi Eti berkata kepada Ayi, iya Bi, saya terima ya Bi, saya makan. Sok. Sambil makan pisang goreng, Bi Eti pun kembali melanjutkan perkataannya. Jang Ayi, walaupun sekarang Yoyo teh sudah nggak ada, tapi Jang Ayi teh jangan sampai lupa nengokin Bibi ke sini. Jang Ayi kan udah Bibi anggap seperti anak Bibi. Iya Bi, maaf. Soalnya Ayi teh selalu keinget Yoyo Bi. Makanya Ayi teh agak males kalau datang ke sini Bi. Pasti Ayi nangis inget sama si Yoyo. Iya, Bibi paham, ucap Bi Eti sambil tersenyum. Oh iya Bi, ngomong-ngomong, hari ini kok Bi Eti seperti yang begitu ceria, tersenyum terus dari tadi. Ada apa Bi?
Itu. Iya, Bibi teh tadi habis beres-beres di kamarnya si Yoyo. Kamar bekas bapaknya dulu. Bapak tirinya, Mang Juhanda. Bibi menemukan sesuatu yang tentunya begitu berarti buat Bibi. Loh, kalau boleh tahu, nemu apa memang, Bi? Sebentar ya, Bibi ambilin, ucap Bi Eti. Ayi penasaran, apa yang membuat Bu Eti begitu bahagia? Tak lama, Bi Eti sudah keluar membawa kotak kayu kecil yang begitu usang. Kotak itu pun diletakkan di atas meja. Ini loh Jang Ayi yang bikin Bibi teh senang. Karena isi dalam benda inilah yang nantinya bisa bantu Bibi buat ngelarisin usaha Bibi lagi. Benda apa emang, Bi? Sebentar, biar Bibi buka. Ayi pun penasaran, menunggu-nunggu peti itu dibuka, ingin tahu dalamnya apa. Lantas ketika peti dibuka, Ayi belum jelas melihat karena posisi yang agak jauh. Lalu benda itu pun dibalikan. Nah, ini Jang Ayi, benda yang dulu dipegang almarhum bapak si Yoyo, almarhum Kang Juhanda. Benda inilah yang dulu jadi penglaris buat usaha telur asinnya Bibi. Namun Ayi, pandangannya melotot, wajahnya pucat pasi. Karena yang ditunjukkan Bi Eti tak lain adalah 12 butir batu akik dan 1 sabuk kain kapan. Itu kenapa Jang Ayi? Benda itu kok ada di sini, Bi? Loh, memangnya kenapa? Memang benda ini tuh udah beberapa tahun hilang Jang Ayi. Gak tahu Bibi juga. Tiba-tiba sudah ada dalam peti di kamarnya si Yoyo, di lemari, waktu Bibi beres-beresin bajunya si Yoyo. Ada apa Jang Ayi? Loh, apa Bibi nggak tahu? Nggak tahu apa? Begini Bi, Ayi pun cerita. Kalau dulu benda-benda itu Yoyo berikan kepada dirinya dan dipakai oleh Pak Kosim almarhum bapaknya. Bi Eti pun tersentak. Ah, yang bener Jang Ayi? Bener Bi. Bahkan dari kemarin saya teh nyari-nyari mau dikembaliin ke sini Bi. Soalnya saya teh mimpi didatangin Yoyo nanyain benda-benda pusaka ini. Oh, ya sudahlah. Berarti keinginan Yoyo udah terkabul. Benda-benda ini udah balik ke rumah ini. Tapi Bi, sebenarnya sabuk yang warna putih itu sabuk kain kapan kan Bi? Sebentar Jang Ayi, Bibi mau tutup pintu dulu, ucap Bi Eti. Seolah takut ketahuan atau kedengar sama orang lain. Ayi pun hanya diam saja. Pintu depan ditutup langsung oleh Bi Eti. Bi Eti kembali duduk, mencari posisi yang nyaman. Dia bersandar di kursi. Iya Jang Ayi, ini teh jimat almarhum Kang Juhanda. Ini memang terbuat dari kain kapan. Tepatnya kain kapan perawan. Astagfirullah. Jadi bener Bi, itu teh kain kapan? Iya Jang. Ceritanya panjang. Gak apa-apa Bi, Ayi pengen tahu. Sebenarnya ada misteri apa Bi di balik sabuk kain kapan itu? Lalu Bi Eti terdiam sejenak, seperti yang mengingat kejadian di masa lalu. Bi Eti mulai bercerita. Saat itu, tahun 1983, 1 tahun sebelum Yoyo masuk sekolah di SLB bersama Ayi. Waktu itu Bi Eti sudah menjalani pernikahan dengan Juhanda 3 tahun lamanya. Tepatnya di awal tahun 1980 lah Mang Juhanda menikahi Bi Eti yang statusnya janda anak 1.
Tentunya usia Yoyo saat itu bukan anak kecil. Wong waktu sekolah ke SLB aja usianya 35. Bi Eti pun bukan janda muda, janda tua. Sebelum menikah dengan Juhanda, Bi Eti ini kerjanya jualan telur asin keliling dan kadang mangkal di pasar. Juhanda pun sama, tukang telur asin juga, cuman mangkal setiap hari di pasar daerah Tangerang. Saat itu, ketika ada rencana mau menyekolahkan Yoyo ke SLB, tentunya butuh biaya. Sedangkan usaha telur asin mereka pasca menikah bukannya berkembang, malah semakin sulit. Telur asin yang dibawa Bi Eti dan Juhanda ke pasar selalu tak pernah habis. Dan Bi Eti berkata, kalau Kang Juhanda, dia itu punya kebiasaan mengoleksi benda-benda yang dianggap jimat atau pusaka. Bahkan Kang Juhanda sering mendatangi orang-orang pintar dengan maksud untuk meminta doa atau ngalap berkah untuk kelancaran usahanya. Walaupun selama 3 tahun itu usahanya makin terpuruk, bukannya berkembang. Namun tetap saja kegemaran datang ke dukun tak bisa dihilangkan, sudah jadi kebiasaan Kang Juhanda. Awal Januari 1983 saat itu, menurut Bi Eti, satu malam Kang Juhanda pamit mau menemui seorang dukun tua yang terkenal sakti, katanya bernama Aki Jatma, yang tinggal di daerah Banten. Bi Eti pun mengizinkan, karena dari Tangerang kota itu ke Banten kan gak terlalu jauh. Saat itu Juhanda pamitan selepas sholat asar, mengendarai sepeda ontel, langsung menuju ke kediamannya Aki Jatma. Singkatnya, setibanya Juhanda di rumah Ki Jatma, karena memang sering Juhanda ini datang ke sana, Ki Jatma pun sudah tak asing. Bahkan si Juhanda sudah tak sungkan-sungkan lagi, selepas bertegur sapa beruluk salam langsung masuk ke dalam rumah Aki Jatma. Rumah Ki Jatma ini rumah panggung. Saat itu Juhanda berkeluh kesah kepada Aki Jatma, di mana pasca menikah usahanya semakin terpuruk. Aneh Ki, bukannya dulu Aki pernah bilang usaha saya bakal maju selepas saya menikah. Tapi yang ada malah sebaliknya Ki. Sebaliknya gimana Juhanda? Ya sebaliknya Ki, usaha saya makin hari makin terpuruk. Telur asin gak laku, bahkan banyak yang basi gara-gara gak kejual Ki. Ya kenapa gak kamu makan Juhanda? Ya Allah Ki, kalau makan telur asin mulu tentu terus Ki. Gimana sih Ki? Apa yang salah Ki? Padahal tiap Jumat Kliwon, kadang tiap malam Jumat Ki, saya tetap sukanya sajen. Batu-batu, wapak-wapak dari Aki, semua selalu diurus, diolesi minyak. Apa yang salah ya Ki? Kok dulu sebelum nikah justru usaha saya baik-baik aja Ki? Kenapa habis nikah malah kayak gini Ki? Aneh memang. Tapi kenapa kamu baru datang ke sini juga? Ya itulah Ki, si Eti istri saya ini, dia agak kurang setuju Ki kalau saya sering datang ke dukun Ki. Kan gak ada salahnya Juhanda, namanya juga nyariat, ikhtiar. Ya itu kan menurut kita Ki. Eti istri saya kan beda lagi pandangannya Ki. Ya sudahlah, tak usah dipermasalahkan. Jadi maksud kamu teh pengen gimana Juhanda? Ya apalagi atuh Ki, kalau bukan usaha laris, usaha lancar, usaha maju Ki. Soalnya biaya hidup
Cuman dari sini doang, Ki. Terlebih 1 tahun nanti, si Yoyo anak tiri saya mau sekolah ke SLB, Ki. Tentunya kan perlu biaya. Beginilah Juhanda. Ada satu cara yang paling cepat, paling ampuh, pasti tokcer. Waduh, apa itu, Ki? Ada satu ajimat yang disebut jimat sabuk kain kapan. Sabuk kain kapan? Jimat apaan, Ki? Itu jimat sama seperti jimat sabuk yang pernah dulu Aki berikan ke kamu. Yang warna hijau, Ki. Ya, jimat seperti itu. Cuman jimat kain kapan ini berbeda. Khasiatnya berpuluh-puluh kali lipat dari jimat biasa. Namun, untuk mendapatkannya begitu susah. Susah bagaimana, Ki? Juhanda, bahan untuk membuat jimat sabuk kain kapan itu harus didapatkan sendiri. Harus diambil sendiri. Kain kapannya pun harus milik jenazah yang masih perawan. Bentar, Ki. Yang kayak gitu sih saya pernah dengar juga, Ki. Itu katanya buat pesugihan ya, Ki? Iya, itu bisa buat pesugihan. Tapi ini kan berbeda. Ini untuk penglaris. Ya, walaupun sama pesugihan-pesugihan juga. Tapi tak ada resiko tumbal seperti pesugihan yang lain. Kalau kamu memang pengen usaha cepat lancar, cepat maju, hanya itulah satu-satunya cara. Kamu harus mencari kain kapan perawan untuk media membuat jimat sabuk. Dan nanti kalau sudah ada, kau bawa ke sini. Biar Aki yang melakukan ritual pengasmakan dan pengisian jimat tersebut. Tentunya ada ritual khusus pula yang harus kamu lakukan sebelum nantinya mengenakan jimat itu. Jadi saya mesti nyari kain kapan dari mayat langsung, Ki. Jadi ngegali kuburan sendiri? Iya. Dan itu harus dilakukan tengah malam. Ngambil kain kapannya pun jangan pakai tangan. Loh, kalau nggak pakai tangan, pakai apa, Ki? Gigit oleh gigimu. Cukup selembar saja. Itu sudah cukup untuk bahan jimat. Kalau kamu mau, Aki akan bantu. Tunggu sebentar. Loh, mau kemana, Ki? Alah, tunggu sebentar saja. Aki mau membuat sesuatu. Siapa tahu saja kau akan cepat mendapatkan makam perawan yang mau kau cari. Ucap Ki Jatma yang langsung meninggalkan Juhanda di ruang tamu. Tak lama, Ki Jatma pun keluar kembali sudah membawa kantong kresek. Nih, bawa kantong kresek ini. Isinya itu garam yang sudah Aki campur dengan ketumbar. Ini sudah Aki jampi-jampi. Kalau kau nanti menemukan kuburan seorang perawan, sebelum kau gali, ada ritual dan mantra yang harus kau rapalkan. Jangan lupa pula, kau harus membakar kemenyan, lalu taburkan garam bercampur ketumbar ini di sekeliling kuburan agar kau tak diganggu oleh arwah-arwah di pemakaman. Mantranya sendiri nanti Aki ajarkan. Kau ambillah wudhu karena harus dalam keadaan suci, ucap Ki Jatma. Juhanda pun menurut, langsung mengambil wudhu dari air gentong di belakang rumah Ki Jatma. Lantas kembali masuk ke ruang tamu. Dan saat itu juga Juhanda diajarkan rapalan mantra untuk ritual ketika mau menggali kuburan seorang perawan. Selepas itu, sekitar jam 8 malam, Juhanda pun pamitan pulang dari rumah Ki Jatma, kembali ke Kober ke rumah Eti istrinya.
Sesampainya di Kober, Eti pun bertanya, "Loh, Kang, tumben sudah pulang? Biasanya kalau ke rumah Ki Jatma, pulangnya pagi." "Ya, sengaja. Soalnya keperluan Akang di rumah Ki Jatma sudah selesai. Ti, bikinin kopi dulu. Ada sesuatu yang mau Akang diskusikan sama kamu." "Si Yoyo kemana?" "Kalau si Yoyo, tadi katanya mau nginap di rumahnya si Ayi." "Oh, ya sudahlah. Kau bikinin kopi sana," ucap Juhanda. Bi Eti pun menurut, bikin kopi, lalu kembali ke ruang tamu. Kopi disodorin. "Ada apa, Kang?" "Sebentar, dia minum kopi dulu." "Begini, Ti. Akang sengaja menemui Ki Jatma. Memang ada perlu berkaitan dengan usaha jualan telur asin kita. Yang sampai saat ini bukannya berkembang, bukannya laris, malah makin terpuruk. Kita udah hampir-hampir bangkrut, Ti. Hutang di Bos Dian aja sudah cukup banyak." "Gimana lagi, Kang? Mungkin memang situasi pasar lagi sepi. Buktinya orang lain mah laris." Jadi si Juhanda dan Bi Eti itu ngambil telur asin dari orang lain. Telur asin yang belum direbus sendiri di rumah, baru dijual. Jadi gimana, Kang? Begini, Ti. Juhanda pun menceritakan perihal jimat sabuk kain kapan. Mendengar itu, Eti terbelalak, terdiam. Seolah Eti seperti yang tak setuju dengan usulan dari Juhanda yang mau melakukan penggalian kuburan, mencari kuburan seorang perawan untuk diambil kain kapannya. "Ti, ingat loh, Ti, ini buat kebaikan kita, buat masa depan si Yoyo juga. Nanti kan si Yoyo sekolah butuh biaya. Kalau usaha terus seperti ini, mau bagaimana? Akang tak sanggup buat nyekolahin si Yoyo di SLB." "Bukan itu, Kang. Eti bukannya tak setuju. Eti teh lagi nginget-nginget. Ada enggak perawan yang mati di kampung kita?" Akang kira teh kamu nggak setuju, Ti." Bentar, Kang. Akang inget sama si Neng Tika." "Neng Tika? Neng Tika anaknya Haji Duloh?" "Iya, Kang. Si Neng Tika itu loh. Kalau Eti nggak salah, 40 hari lalu Neng Tika kan meninggal. Dia kan masih perawan, Kang. Ninggalnya juga kan malam Jumat Kliwon, Kang. Bukannya kata orang tua, itu bagus, Kang, buat jimat." Kang kok lupa ya, Ti?" "Ya sudahlah. Kira-kira kamu bisa nggak, Ti, bantu Akang? Bantu buat gali kuburannya si Tika. Buat Akang ambil tuh kain kapannya." "Ya siap atuh, Kang. Mau kapan?" ucap Eti begitu antusias. Nih, ibu-ibu kurang ajar gitu kan. Begini, Ti. Menurut si Aki, kalau nggak malam Selasa ya malam Jumat, Ti. "Ya sudah tuh, Kang. Malam Selasa saja biar cepet. Tapi gimana kalau besok kita survei dulu makamnya Neng Tika? Dia kan dikuburin di pemakaman, Kang. Gak kayak orang-orang gak punya seperti kita di dekat rumah. Jadi aman lah, Kang." "Pinter kamu, Ti. Ya udah, besok pulang dari pasar, kita ngambil jalan muter. Kita ke pemakaman umum. Kita survei dulu kuburannya Neng Tika." Singkat cerita, pasangan suami istri yang agak sengklek otaknya, besoknya selepas pulang dari pasar tengah hari, sengaja jalan kaki ngambil jalan memutar ke kuburan dulu. Ngecek kondisi makamnya Neng Tika. Yang memang di area pemakaman umum dekat makam si Neng Tika, itu tanahnya gembur. Jadi kalau digali nggak terlalu susah. Tuh, Kang, itu tuh makamnya Neng Tika. Tuh. Nisannya aja masih pakai kayu. Mumpung masih pakai kayu, Kang, belum ditembok, kita gali buru-buru dah. Ya sudah, kita lihat dulu. Dilihat tuh ngedekat. Taburan bunga baru mengering di atas pusara si Neng Tika.
Memang si Neng Tika ini begitu disayangkan lah. Usia baru menginjak 17 tahun, mana cantik, mana soleh. Tapi ternyata Allah lebih sayang sama Neng Tika. Diambil terlebih dulu. Gimana Kang? Ya udahlah Ti, besok malam Selasa, kita tengah malam datang ke sini. Kita gali, kita ambil kain kapannya si Neng Tika. Ayo Kang, gaslah, ucap Bi Eti. Yang langsung mereka berdua pun pulang ke Kober. Singkat cerita, malam Selasa, tepat jam 10 malam, mereka berdua pasangan suami istri bawa cangkul sama sekop. Sengaja mengambil jalan yang jauh dari perumahan warga karena takut berpapasan dengan warga atau tetangga mereka, nanti banyak nanya. Seperempat jam kemudian mereka pun sudah masuk ke area pemakaman. Tentunya yang dituju adalah kuburan Neng Tika. Setibanya di kuburan Neng Tika, si Juhanda sesuai perintah dari Ki Jatma langsung menaburkan garam yang bercampur dengan ketumbar di sekeliling area kuburan Neng Tika. Selepas selesai, mulai membakar kemenyan. Sedangkan Eti sambil berdiri mengusap-ngusap tangan. Dia kedinginan, menoleh kiri kanan, takut ada orang yang masuk ke area makam. Bisa ditangkap mereka berdua. Namun, ketika si Juhanda sedang husu merapalkan mantra, Eti celingak-celinguk. Karena seolah-olah samar-samar si Eti ini dengar suara riuh. Dengar suara orang. Ada yang tertawa, ada yang menangis, bercampur aduk menjadi satu dari sela-sela deretan batu-batu nisan di pemakaman. Eti pun makin mepet mendekat ke arah Juhanda suaminya. Dia pun jongkok, ketakutan si Eti. Terlebih ketika Eti dari sudut mata kanannya melihat segelabatan bayangan putih melintas begitu cepat, disertai aroma serimpi kembang samboja, diiringi suara tawa yang lirih yang lebih mirip seperti suara tangisan. Setelah selesai merapalkan mantra yang diajarkan oleh Ki Jatma, Ti, kita mulai. Iya Kang. Eti bantu nyekop Kang. Juhanda pun mengangguk. Mulailah pasangan suami istri ini bahu-membahu menggali kuburan Neng Tika. Tanah yang begitu gembur membuat penggalian mudah dan tidak memakan waktu lama. Hanya dalam waktu setengah jam, Juhanda yang memang tenaganya kuat, tubuhnya kekar, sudah berhasil menggali kuburan Neng Tika yang sontak saja langsung mengeluarkan aroma busuk yang begitu menyengat. Jenazah udah 40 hari ya sudah membusuk. Sedangkan Eti berdiri di atas permukaan lubang kuburan. Lalu Juhanda dengan tangan gemetar menutup hidung dengan baju. Dia pun menarik potongan-potongan kayu papan. Dia angkat satu persatu. Begitu diangkat, remang-remang cahaya bulan menyorot ke dalam lubang galian. Seketika Juhanda terkaget melihat kepala Neng Tika yang penuh dengan belatung. Daging wajahnya hancur, terlihat tengkorak. Kepala Neng Tika menoleh, tergeletak, seolah menatap. Lewat tengkorak bolong tanpa bola mata, menatap begitu tajam ke arah Juhanda yang menyandar gemetar ketakutan. Sedangkan di atas, Eti yang ketika melongo ke bawah. Ih, Kang, shh, tenang, jangan berisik, nanti ada orang. Tapi Kang, sudahlah, namanya juga mayat. Kita pun bakal seperti itu, jangan takut, ucap Juhanda. Eti pun menurut. Lalu Juhanda mengangkat semua potongan kayu papan, atau padung kalau orang Sunda bilang. Selepas itu, sesuai perintah dari Ki Jatma,
walaupun jijik sambil menahan bau busuk. Bahkan belatung di atas kain kapan terlihat bertaburan, bergerak-gerak menggeliat, cacing dan sejenisnya. Juhanda mendekatkan mulutnya ke kepala Neng Tika untuk membuka dulu tali pocongnya. Bayangin, pakai gigi loh. Untungnya tali pocong kan nggak diikat, udah dibuka tuh. Gentayangan nanti tuh pocong kalau diikat. Dibuka lah, ditarik sama Juhatma. Tarik, bah, mau muntah si Juhanda. Satu persatu, tali pocong diambil oleh giginya Juhanda. Selepas semua dikumpulkan di sudut kaki dengan sembarangan, sambil beberapa kali meludah karena merasa jijik dengan ribuan belatung yang menggerubuti jenazah Neng Tika. Juhanda pun berkata, "Neng, hampura mamangnya, mamang teh butuh menta boeh nasa lembar," ucap Juhanda, yang langsung menarik ujung kain kapan. Ditarik oleh gigi si Juhanda sampai jenazah Neng Tika yang sudah busuk itu menggelinding terbalik. Ditarik sama si Eti tangan Juhanda dari atas. Soalnya kan susah. Gelinding gitu kan jenazah. Lalu selepas itu, Juhanda pun buru-buru naik ke atas. Sampai di permukaan lubang galian, Juhanda pun muntah-muntah. "Kang, kenapa?" "Bau," ucap Juhanda. "Ya bau atuh Kang, udah bangke." "Terus gimana Kang?" "Udah, lempar penutup kayunya ke bawah." Potongan kayu dilempar sembarangan ke bawah. Lalu kuburan pun kembali ditutup, ditimbun kembali oleh Juhanda. Tepat tengah malam, semua pun selesai. Kuburannya Tika ditata sedemikian rupa, bahkan kembali ditaburi kembang oleh Juhanda, agar menimbulkan kesan kuburan tak terganggu sama sekali. Saking pintarnya, gak ada jejak kuburan yang udah digali. Juhanda tahu keluarganya Neng Tika datang itu hari Jumat, selepas sholat Jumatan berziarah ke makam Neng Tika. Makanya pikiran Juhanda, tadinya kan si bunganya tuh udah kering. Nah, Jumat nanti kan udah kering juga tuh bunga. Lalu Juhanda pun melipat rapi kain kapan berbau busuk itu ke dalam kantong kresek. Bergegaslah mereka berdua pulang kembali ke rumah si Eti di Kober sana. Namun ketika baru keluar dari area pemakaman, Eti yang memang jalan di belakang terdiam. Dia mendengar suara tangis di kejauhan di belakang tubuhnya. Dan ketika Eti menoleh, tepat di atas pusara Neng Tika, sesosok pocong berdiri menangis lirih, begitu sedih, seolah tak terima. Baju selembar yang dia punya diambil oleh si Juhanda, tapi itu pakai pocongan. Ya entahlah. Singkat cerita, setibanya di rumah, kain kapan itu pun disimpan di bawah ranjang. Karena menurut Aki Jatma, kain kapan itu tak boleh dicuci dulu. Harus dirituali, gak boleh sembarangan. Maka walaupun baunya busuk, dibiarkan begitu saja. Ketika esoknya si Yoyo bertanya, "Bau busuk apa ini Pak?" Bangke tikus." "Oh, di mana Pak? Bukannya dicari?" "Di atap, susah Yo, biarin aja," ucap Juhanda. Lalu selepas itu, Juhanda pun membawa kain kapan hasil nyuri dari jenazah Neng Tika, dibawa langsung ke rumah Aki Jatma. Setibanya di rumah Ki Jatma, Juhanda tersenyum sumringah dan berkata, "Aki, alhamdulillah Ki, kain kapannya saya udah dapat dari kuburan perawan yang mati malam Jumat Kliwon Ki." Cepet banget Juhanda. "Dari kuburan siapa?" "Anak tetangga Ki, Neng Tika." "Oh, ya sudah, kemarikan. Kesinikan kain kapannya. Nanti malam kita mulai ritual." Iya Ki, saya nurut sajalah sama Aki." "Bagus. Nanti jam 9 malam kita mulai semuanya." Singkatnya, jam 9 malam itu, si kain kapan yang dicuri Juhanda dari kuburan Neng Tika itu direndam di dalam gentong berisikan air yang sudah tercampur kembang 7 rupa.
Dari air rendaman kain kapan itulah Juhanda pun disuruh menanggalkan bajunya. Mengenakan celana kolor, Juhanda dimandikan oleh air kembang rendaman kain kapan Neng Tika. Selepas selesai mandi, Juhanda hanya mengenakan kain sarung dengan tubuh dan rambut yang basah kuyup, disuruh Ki Jatma masuk ke kamar tempat ritual. Namanya dukun pasti punya tuh kamar ritual. Kalau kita ya disebutnya kamar kholwat, tempat khusus untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di kamar ritual itulah kain kapan yang basah kuyup tadi diletakkan di atas umborampe sesajen komplit. Lalu diasapi dengan asap kemenyan. Dan Juhanda diperintah oleh Ki Jatma untuk merapalkan mantra yang diajarkan hari itu juga, agar energi kain kapan perawan ini selaras dan menyatu dengan tubuhnya Juhanda. Lalu sebelum merapalkan mantra itu, Juhanda pun merapalkan dulu mantra untuk menjauhkan Juhanda dari pocong Neng Tika. Soalnya pasti nih pocong Neng Tika bakal datang minta dikembalikan kain kapannya. Soalnya kan itu baju pocong gitu. Bayang mungkin di sana bajunya cuma selembar dingin gitu kan. Nah, si Juhanda langsung saja melakukan ritual. Duduk bersila. Awalnya tak ada apa-apa. Cuman aroma kemenyan saja yang tercium di hidung Juhanda. Namun makin malam, makin aneh. Mulai terdengar suara rintihan tangis yang begitu memilukan. Terdengar jelas di telinga Juhanda. Seolah menangis mengitari rumah Ki Jatma. Dan tepat di balik dinding kayu kamar ritual yang ditempati oleh Juhanda, terdengar suara lirih perempuan berkata, "Mang, Mamang, kembalikan Mang, kembalikan baju saya Mang, kembalikan." Gemetaran Juhanda di dalam kamar. Itu pasti suara pocongnya Neng Tika. Namun Juhanda tenang karena sudah membaca mantra agar tak bisa didekati oleh pocong si Neng Tika. Bahkan suara yang tadinya lirih lembut berubah menjadi geraman menakutkan, seolah penuh amarah. Namun Juhanda tak menggubris, terus-terusan saja merapalkan mantra yang diajarkan Ki Jatma. Sampai selesai waktu fajar, suara Neng Tika sudah tak terdengar di telinga Juhanda. Juhanda pun dibangunkan oleh Ki Jatma. Ritual penyelarasan sudah selesai. Kain kapan itu pun diambil dulu oleh Ki Jatma untuk diproses dijadikan sabuk ajimat. Dan selepas 3 hari nanti, Juhanda harus kembali menjemput sabuk dan baru bisa dikenakan. Sambil Ki Jatma berpesan agar setiap malam Jumat sabuk itu harus diolesi minyak serimpi, diberi suguhan umborampe juga, agar bisa memberikan kekayaan, kelancaran rezeki untuk usahanya Juhanda. Juhanda pun paham. Singkatnya, 3 hari kemudian kembali lagi ke rumah Ki Jatma. Sabuk sudah jadi dan diserahkan kepada Juhanda. Betul saja, ketika sabuk kain kapan perawan dipakai oleh Juhanda, telur asin yang biasanya jarang ada yang beli, jarang yang melirik, baru datang ke pasar aja, baru nata dagangan, langsung diserbu oleh pembeli. Bahkan para pedagang lain pun sampai keheranan. Sempat ada yang nanya, Kang Juju dari mana dapat penglaris? Tokcer amat. Biasalah, ada dari sesepuh daerah Banten lah. Bagi-bagi ya tukang. Rahasia dong, nyari aja sendiri, ucap Juhanda tersenyum menyeringai. Nah, hari ke hari yang biasanya cuman bawa nggak sampai 100 butir,
makin hari makin nambah. Sampai akhirnya hutang-hutang ke bos Dian lunas. Laba berdatangan, usaha begitu lancar. Walau tak sampai kaya raya, tapi kehidupan Juhanda selepas mengenakan ajimat sabuk kain kapan perawan, sejahtera kehidupan Juhanda. Rumah Eti sudah bisa direnovasi, uang lancar, rejeki ngalir, dagangan selalu habis, sampai nyetok telur asin mentah di rumah. Walau nggak kaya raya seperti orang-orang yang pesugihan, tapi Juhanda sudah puas dengan kondisi yang dia alami bersama dengan Eti sang istri. Waktu berlalu, tak terasa sudah 5 tahun lamanya Juhanda mengenakan sabuk kain kapan perawan. Memang ada hal unik yang terjadi selama 5 tahun itu. Terlebih ketika Juhanda melakukan ritual sesaji malam Jumat dan mengolesi sabuk kain kapan dengan minyak serimpi. Pocong Neng Tika selalu datang menagih kain kapannya agar dikembalikan. Namun sosok Pocong Neng Tika ini tak pernah berani masuk ke dalam rumah Juhanda. Selalu menagih dari luar pintu kamar Juhanda, dari luar dinding kamar Juhanda. Namun selepas 5 tahun mengenakan sabuk kain kapan perawan, tepat menginjak akhir tahun 1988, Juhanda tiba-tiba saja jatuh sakit yang teramat payah. Bahkan sakitnya itu begitu aneh. Diobati dukun gak mempan, obat gak mempan pula. Sayangnya Ki Jatma sudah meninggal dunia waktu itu. Eti pun bingung dengan kondisi sang suami. Terlebih lagi selama suaminya sakit terbaring lemah di ranjang, hampir setiap malam Eti selalu mendengar suara tangisan seorang perempuan. Eti mafhum, paham, itu suara Tika. Namun Eti tak pernah berani keluar dari rumah ketika malam hari. Lalu satu ketika Juhanda mimpi buruk. Didatangi sosok Pocong Neng Tika yang meminta dikembalikan kain kapannya. Mimpi itu pun dia ceritakan kepada Eti. Nah, 3 hari pasca Juhanda mimpi seperti itu, satu malam sekitar jam 11, Eti yang memang tidur sekamar dengan Juhanda, dia terbangun. Tenggorokannya terasa begitu kering. Eti pun keluar kamar, mau mengambil air di dapur. Namun, ketika selepas minum, masuk ke area ruang tamu, Eti terdiam karena mendengar suara langkah telapak kuda, suara rintihan kuda, ringkikan kuda, dan suara roda yang ditarik. Loh. Delman siapa tengah malam kayak gini? Waktu itu kendaraan seperti Delman umumlah di daerah perkampungan. Di kota pun banyak. Masih digunakan sebagai alat transportasi. Penasaran? Karena suara Delman itu seolah berhenti tepat di halaman rumah Eti. Eti pun mendekat ke jendela. Dia menyingsingkan gordeng. Loh, Delman dari mana? Pikir Eti. Jelas sekali ada Delman di depan rumahnya. Lampunya pakai lampu patromak. Lampu teplok yang digantung di dekat samping kepala kusir. Lalu Eti pun melihat ada 2 orang yang turun dengan tubuh tinggi besar. Begitu kekar, hanya saja terlihat begitu hitam. Di tengah Eti yang sedang menilik-nilik, memperhatikan 2 sosok lelaki yang turun dari delman. Tiba-tiba dari arah kamar, Juhanda menjerit ketakutan. Eti pun langsung lari ke kamar Juhanda. Eti ingat betul, ketika lari ke kamar sang suami, terdengar Juhanda yang meminta ampun dengan nada yang begitu ketakutan. Namun naas, ketika masuk ke dalam kamar Juhanda
sudah dalam kondisi tak bernyawa. Lalu terdengar pula suara delman yang kembali melaju menjauh dari halaman rumah Eti, seolah datangnya delman seperti yang mau menjemput Juhanda, dan perginya delman seiring dengan perginya pula nyawa kehidupan dari tubuh Juhanda. Nah, itu Jang Ayi, asal muasal sabuk kain kapan ini. Dulu Ujang kan tahu waktu Mang Juhanda masih ada, Kang Juhanda masih hidup, usaha bibi teh lancar Ujang. Bahkan Ujang kan sering bibi kasih telur asin kalau mau pulang ke rumah. Nah ini Jang, sabuk inilah yang jadi wasilahnya. Bibi ya senang Jang, sabuk ini udah balik. Bibi yakin bibi bisa hidup senang lagi dengan perantara sabuk kain kapan ini. Tapi Bi, bukannya sabuk itu penyebab kematian Mang Juhanda? Urusan mati ya mati saja Jang. Gak pakai sabuk kain kapan. Kalau udah waktunya mati ya mati. Mana bibi juga kan udah tua. Gak pakai sabuk pun nanti mati. Itu aja Jang. Sepintas sejarah dari sabuk kain kapan ini. Ayi hanya bisa menghela napas, menggelengkan kepala. Kok segitu tenangnya Bi Eti? Makin mantap dan yakinlah Ayi kalau memang kematian Mang Juhanda, Pak Kosim bapaknya, dan si Yoyo sahabatnya, itu penyebabnya adalah sabuk kain kapan yang waktu itu dalam genggaman tangan Bi Eti yang tersenyum sampai mencium-cium kain kapan itu. Yang memang aroma serimpinya begitu kuat. Lalu akhirnya Ayi pun pamitan pulang. Dan semenjak itu Ayi tak mau lagi mampir ke rumah Bi Eti. Ayi takut dia jadi korban selanjutnya seperti almarhum sang bapak. Namun 3 minggu pasca Ayi dari rumah Bi Eti, pasca Ayi akhirnya mendapat jawaban tentang misteri sabuk kain kapan, yang ternyata sabuk kain kapan perawan dari kuburan Neng Tika, yang Ayi pun kenal tentunya. Saat itu ketika Ayi pulang dari pasar, ketika itu Ayi melihat segerombolan orang berjalan menuju ke arah Kampung Kober, kampung tempat Ayi bermain. Loh, Mang, mau kemana Mang? Kebetulan Jang Ayi, kita teh mau ngelayat. Ngelayat kemana Mang? Itu loh, mau ngelayat ke rumahnya Bi Eti. Hah? Bi Eti? Bi Eti ibunya almarhum si Yoyo? Iya Jang, katanya Bi Eti meninggal dunia, ditemukan sudah terbujur kaku di dalam kamar. Yuk Jang Ayi, sekalian kita bareng-bareng ngelayat ke sana. Iya Mang, iya. Ayi pun dibantu didorong kursi rodanya. Sambil berjalan, Ayi berpikir, ya Allah ya Robi, jangan-jangan Bi Eti mati gara-gara sabuk kain kapan itu. Dan setibanya di rumah Bi Eti, Ayi ingin melihat jenazah Bi Eti yang masih di dalam kamar, karena memang baru ditemukan oleh saudaranya yang khawatir dari pagi Bi Eti belum keluar rumah. Ayi pun dipapah oleh tetangganya yang mendorong kursi roda. Begitu Ayi masuk ke dalam, Ayi terbelalak pucat karena Ayi melihat di genggaman tangan kanan Bi Eti ada seutas kain putih yang tak lain adalah sabuk kain kapan perawan yang menjadi sumber kematian Juhanda, Kosim, Yoyo. Dan saat itu di tahun 1990, 1 bulan selepas Yoyo meninggal, merenggut pula nyawa Bi Eti. Dan anehnya, ketika kain kapan itu diambil oleh saudara Bi Eti,
yang tahu kalau itu adalah ajimat. Namun, ketika akan dikuburkan dengan jenazah Bieti, sabuk kain kapan lengkap dengan kotak kayu usang berisikan jimat-jimat ikut lenyap pula, tak ditemukan. Seolah benda-benda itu raib, hilang secara goib, entah diambil oleh siapa. Tapi yang jelas, semenjak kejadian itu, Kang Ai tak pernah berani lagi main ke area rumahnya Yoyo di Kampung Kober. Karena Ai takut menjadi korban lagi. Takut menjadi korban yang kesekian kali. Dan untuk menghindari masalah itu, Ai pun memilih mengabdikan diri menjadi seorang marebot di Masjid Jami di daerah tempat dia tinggal di kota Tangerang sana. Bahkan hingga saat ini, Kang Ai tak pernah menikah karena mungkin sadar diri dengan kondisinya. Kang Ai pun memilih hidup melajang, mengabdikan hidupnya menjadi marebot di sebuah masjid jami, bebersih, azan, dan sejenisnya. Dia berfokus untuk beribadah. Walaupun awalnya untuk menghindari agar tak jadi tumbal dari sabuk kain kapan perawan, tetapi pada akhirnya berawal berangkat ibadah dari rasa takut, akhirnya timbullah keikhlasan. Dan hingga saat ini Kang Ai sudah memasrahkan semua hidupnya kepada Allah. Dan terbukti orang-orang yang memasrahkan hidupnya kepada Tuhannya, Tuhannya pun, Allah pun menjamin kehidupan si hambanya. Kang Ai walau jadi marebot, dia tak pernah mendapat gaji, tapi dia bisa hidup layaknya seperti orang lain. Hidup berkecukupan, uang dan rizki selalu ada dari arah yang tidak disangka-sangka.